Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan malam hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga limpahan maghfirahnya, dan mudah-mudahan dengan semua kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik terlebih nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga melimpahan nikmat berupa nikmat yang bersifat jasmani dan nikmat yang berupa nikmat rohani. Dengan semua kenikmatan itu bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan setiap hari kepada beliau, kita menjadi bagian dari salah satu orang-orang yang tergolong dalam umat beliau mendapatkan syafaatnya nanti dari yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan di malam hari ini kembali kami ingin memberikan sedikit berbagi. Insya Allah tayang ini mudah-mudahan menjadikan edukasi juga, sekaligus juga apa-apa yang terjadi di hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang itu sebenarnya sudah ada kabar-kabar atau ada sesuatu yang telah Rasulullah SAW kabarkan, yaitu terkait tanda-tanda datangnya hari kiamat, baik yang sugro ataupun yang kubro. Artinya ada fenomena, ya kan, Allah alam atau benar atau memang hanya video yang disangkut pautkan, mengeringnya ya area pinggiran itu walaupun tidak 100% sungai Eufrat ya, kalau dalam hadis disebutkan nanti Furat gitu, dan memunculkan gunung emas. Lalu bagaimana hadis-hadis yang terkait tentang hal tersebut Rasulullah memberikan penjelasan ataupun penyampaian kepada sahabat Nabi. Ini setidaknya kami merujuk kepada pertama di kitab Sahih Muslim, ya seperti ini kitabnya di halaman 851 ya. Sudah dari kemarin sebenarnya kami baca, cuman ini baru berkesempatan untuk membacakan atau merekam agar teman-teman juga bisa mendapatkan pemanfaatan, seperti agar pemanfaatan lebih luas. Untuk teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe di channel ini, like, komentar dengan bahasa yang sopan, dan juga jangan lupa dibagikan agar lebih banyak lagi kemanfaatannya daripada video yang akan kami tayangkan ini. Langsung saja merujuk kepada kitab ke-52 ya, Kitabul Fitan dan tanda-tanda datangnya hari kiamat di kitab Sahih Muslim ini, kitab yang ke-52 halaman 851, bab yang ke-8, yaitu tidak akan terjadinya kiamat ya sampai terlihat gunung emas ya, gunung emas yang keluar daripada salah satunya adalah sungai Furat atau Eufrat kita menyebutnya. Ini di nomor hadis 2894 atau 2895 disebutkan di sini. Kalau kita merujuk ke nomor hadisnya 2895 ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi Abu Hurairah anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusikul furatu ay yahshira an jabalin min zahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Artinya dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja Furat ya, atau sungai Eufrat itu mengumpulkan harta simpanan dari emas. Barang siapa menghadirinya jangan mengambil apapun. Nah, ini ya penjelasannya. Jadi bukan malah berbondong-bondong ya kan, dari berbagai negara atau dari orang tersebut malah datang bisa berebutan. Nanti efeknya apa? Kenapa Nabi melarang jangan mengambil sesuatu pun dari dalam sungai tersebut jika pun keluar benar-benar bentuk bongkahan emas ataupun gunung emas? Apakah demikian atau memang ada tafsir dari ulama lain? Nanti akan saya sampaikan bagian akhir seperti itu. Kalau di hadis yang sebelumnya 2094 juga sama. Jadi kalau siapapun yang menghampiri ya kan, hampir saja Furat atau sungai Eufrat itu kering, mengumpulkan harta simpanannya dari emas, barang siapa menghadirinya jangan mengambil apapun. Ini redaksi dari Imam Muslim nih di nomor hadis 2894 itu ada 3 hadis ya. Jadi kalau di 295 sepertinya ada 1 hadis. Selain di kitab Sahih Muslim ini, di kitab Sahih Bukhari juga ada, kami juga baca di kitab Sunan Abu Dawud juga ada. Pada malam ini selain di kitab Imam Muslim di nomor hadis yang sudah kami sebutkan tadi, kami akan mengambilkan pembahasan di kitab Sunan Ibnu Majah ya. Kali ini kitab Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 4046 ya. Kalau kitabnya sama, kitabnya seperti ini teman-teman sekalian. Nih,
tipis ya kitabnya ya, Sunan Ibnu Majah, tidak setebal Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. 4046 ini. Hadisnya cuma satu ya. Rawi hadisnya juga terhubung kepada sahabat mulia Abu Hurairah anhu. Dia berkata, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yashiral furatu an jabalin min zahabin fayaqtalun nasu alaihi fayuqtalu min kulli asyaratin tis'atun. Nah, seperti itu. Hadis ini yang diriwayatkan di Muslim tadi sahih, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini adalah hasan sahih ya, seperti itu. Dari sahabat mulia Abu Hurairah anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat atau Eufrat yang kita kenal itu sebagai sungai Eufrat menyibakkan gunung emas atau kering ya, jadi muncul emas-emas yang muncul, disebutkan ini dengan gunung emas, dan menyebabkan manusia saling berperang. Maka dari setiap 10 orang akan terbunuh 9 orang. Nah seperti itu. Jadi kalau dalam riwayat yang berbeda, kami kemudian baca juga dari 100 orang itu nanti hanya tersisa 1 orang saling berbunuhan. Nah, jadi kenapa tidak boleh mengambil, karena sifat rakus manusia ketika memiliki satu, ya kan? Misalnya kami beri contoh, kami punya satu buah pena misalnya, ya satu buah pena ataupun spidol yang terbuat dari emas, nanti akan berkeinginan memiliki pena atau spidol yang terbuat dari emas yang kedua, ketiga dan seterusnya. Bagaimana sabda Nabi kalau ada pernah disebutkan dalam satu riwayat ya, bahwasanya kalau pun anak Adam itu diberikan emas sebesar bumi, itu nanti akan minta emas yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi anak Adam tidak akan pernah bisa puas ya, kita termasuk ini kalau memang kita tidak bisa menjaga dari sifat itu, kalau menghadirinya ataupun berdekatan dengan wilayah itu, tidak boleh mengambil sesuatu pun. Dan dimaksud di sini para ulama memberikan tafsir setidaknya yang dimaksudkan gunung emas ini bisa jadi adalah sesuatu sumber daya alam yang bermanfaat ya, bisa hasil tambang, bisa minyak bumi ataupun yang lainnya yang bernilai. Jadi tidak harus serta-merta emas. Jadi kalau sudah muncul tandanya yang jelas di teks tekstualnya seperti itu, tanda yang terlihat juga seperti itu, lalu kita meragukan apalagi dari sabda Nabi yang lebih kurang sudah lebih dari 14 abad yang lalu sudah Rasulullah SAW kabarkan. Dan ini menjadi pertanda semakin dekatnya bahwasanya kita memang bagian daripada umat-umat akhir zaman yang bagian akhir ya. Wallahu kita akan menjumpai apakah tanda-tanda besar seperti munculnya Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj dan turunnya Nabi Isa AS ke dunia ini gitu untuk membunuh Dajjal tersebut laknatullah alaihi, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah persiapan kita. Kalaupun tanda-tanda yang terlihat belum terlihat pun kita juga tetap meyakininya. Kalau sudah terlihat di depan mata, maka kurang apa lagi? Keimanan kita yang mungkin melemah harus kita lebih pupuk lagi, lebih kita kuatkan lagi. Jadi ini saja teman-teman bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadikan sedikit pengingat bagi diri kita bahwasanya kita dalam kondisi memang berada di penghujung ya daripada akhir zaman. Lalu siapkanlah ya 2 pesan setidaknya kepada kami, berpesan pada diri kami pribadi, pada keluarga dan kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. 2 saja ya, pesan saya atau wasiat saya adalah jaga sholat kita ya kan tepat waktu, jangan dilalaikan apalagi sampai ditinggalkan, dan juga jangan jauh-jauh daripada Al-Quran, karena 2 ini seolah menjaga kita di hidup di dunia, ketika kita wafat di alam kubur juga akan terjaga, dan sampai menghadap Allah SWT dalam kondisi seolah kita dimuliakan, asal kita yang benar menggunakan Al-Quran itu untuk sesuai yang Allah kehendaki. Menjaga sholat kita juga sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan untuk mendapatkan pujian dari makhluk ataupun dari siapapun. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mau sungai Eufrat sekarang sudah kering ataupun belum, atau sekarang sudah terlihat atau tidak di sosial media, mungkin sudah semerbak ataupun sudah bertebaran berita-berita munculnya emas-emas yang sudah berkeping-keping seperti kerikil ataupun lebih besar daripada itu bongkahannya, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak melihat secara langsung, tapi setidaknya sudah Rasulullah SAW mengkabarkan di hadis-hadis yang termaktub di kitab-kitab yang kutubus sittah, kitab yang pokok. Jika kita meyakininya dan ada hadis sahih, maka kita bisa menjadikan renungan di setiap mungkin sebelum tidur kita merenungkan apakah jangan-jangan besok ataupun lusa ataupun bulan depan ataupun tahun depan mungkin terjadi apa yang sudah Rasulullah SAW janjikan seperti itu. Dan kalau kita tidak memiliki persiapan apa-apa, yang tersimpan ataupun yang terjadi nanti hanyalah penyesalan ketika matahari sudah terbit dari barat, seperti video yang pernah kami buat sekitar 2 atau setahun yang lalu. Seperti itu. Kalau sudah terbit dari barat, tidak ada kesempatan kita untuk bisa bertobat kepada Allah SWT. Maka sebelum semuanya itu terjadi, kita kabarnya sudah diberikan oleh Allah SWT lewat lisan Rasulnya yang mulia, maka kita sudah bisa mempersiapkan diri. Amalia, sekali lagi, jaga sholat, jangan diremehkan, jangan dilalaikan, apalagi sampai ditinggalkan. Dan juga jangan jauhi Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran. Maka insya Allah kita akan selamat dari fitnah kehidupan, fitnah akhir zaman nanti, fitnah alam kubur, dan fitnah akhirat. Insya Allah kita akan membersamai Rasulullah SAW nanti sama-sama. Itu
membuktikan bahwasanya kita walaupun tidak menemui atau tidak melihat Rasulullah secara langsung, kita tetap mengamalkan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dalam kabar yang jauh sebelum kita ada sudah dikabarkan kita meyakininya meskipun kita tidak melihat langsung Rasulullah berkata di hadapan kita, tapi bisa dipertanggungjawabkan karena kita adalah hadis yang maktub ini terhubung sampai kepada Rasulullah SAW sanadnya, jadi bisa dijadikan hujah yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.